Astaga, Ponpes Al Zaitun bikin gembar lagi. Halalkan zina asal dosanya ditebus pakai uang 2 juta. Apa kabar MUI? Saya merasa ditekan, diintimidasi, diancam, dan diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Tahap awal seminggu bisa 3 kali, kemudian berlanjut 5 hari sekali, dan kemudian 1 minggu sekali. Itu saya masih harus melayani Panji Gumilang. Taufik Hidayat menegaskan bahwa kesesatan di Ponpes Al Zaitun itu seakan ditutup MUI. Ya, karena hingga hari ini tak pernah mengeluarkan fatwa dan hasil penelitiannya tak pernah diumumkan, timpal Taufik Hidayat. Tak hanya itu, Taufik menilai bahwa penelitian dan fatwa yang dikeluarkan MUI sangat berbeda sikap yang dilakukan dengan penyimpangan Ahmadiyah dan ajaran sesat lainnya. MUI tampak semangat, tapi karena urusan yang menyangkut NKRI terlihat berbeda, ucap Taufik. Terlebih sikap MUI yang sangat berbeda dan cepat mengeluarkan fatwa mengenai tuduhan tentang pemahaman menyinggung HTI, FPI yang saat ini sudah dibubarkan pemerintah. Kalau urusan yang itu cepat sekali, tapi kok permasalahan besar seperti ini dibiarkan saja, ketus Taufik. Saya minta keadilan kepada khususnya Polisi Polda, Pak Kapolda, dan Pak Kapolri atas penzoliman yang sudah saya terima. Di sini masalahnya kita di sana harus benar-benar taat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Panji. Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius. Tokoh NU sekaligus politisi PKB Umar Hasibuan marah besar dengan desas-desus yang menyebut pondok pesantren Al Zaitun yang memperbolehkan santrinya berzina. Di mana Ponpes pimpinan Panji Gumilang meminta uang 2 juta rupiah sebagai ongkos penebusan dosa. Umar Hasibuan mendesak pemerintah segera turun tangan menyelidiki desas-desus tersebut. Jika informasi itu benar adanya, maka Ponpes yang berlokasi di Jawa Barat itu harus segera dibubarkan karena sudah tergolong sesat. Karena benar kejadian seperti ini, maka sudah sepatutnya Ponpes Al Zaitun dibubarkan, ucapnya dikutip pada Selasa 7 Juni 2020. Ini ada laporan terkait pelanggaran pasal 289 ya, ini mengenai masalah pencabulan ya dengan lokasi di pesantren Al Zaitun di Indramayu. Nah, penyidik sudah melakukan pemeriksaan dalam konteks penyelidikan ya, dalam konteks penyelidikan yang kurang lebih 24 orang sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian sudah menerima barang bukti, sudah menyita barang bukti. Untuk selanjutnya kita tinggal menunggu apakah ada tambahan-tambahan keterangan yang akan dilakukan oleh penyidik di Reskrimum Polda Jabar atau sudah cukup. Nah, tentunya setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, ini pun nanti akan kita melihat apakah kasus ini bisa dinaikkan atau tidak terkait dari keterangan yang sudah diminta, yang sudah didapatkan oleh penyidik maupun barang bukti yang sudah didapatkan oleh penyidik. Demikian. Kalau kita mau menyelesaikan perkara, ada persengketaan dua negara, maka kedua-duanya kita harus akui. Kita buka hubungan diplomasi.
Al Zaitun ini memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Tapi kemarin kita sudah dengan MUI, dengan Forkopimda juga membahas bahwa itu adalah kewenangan dari Kemenang provinsi dan kita serahkan kepada Kemenang seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal lain karena memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu, nanti akan kami cek kembali seperti masalah nanti peruntukan lahannya seperti itu nanti. Saya dengar Anda ngumpulin sebuah data orang yang merasa diculik atau hilang. Udah berapa banyak korban? Yang kami kumpulkan itu lebih dari 1.000, Bang. 1.000 orang? 1.000 orang lebih. Di berbagai kota? Di berbagai kota, terutama paling banyak ya 80%-nya kebanyakan adanya di Jakarta dan di Bandung. Bagaimana pola mereka masuk ke kampus-kampus itu? Ya mereka ini kan polanya itu mereka mengajak diskusi bukan di kampus, mereka ajak misalnya diajak ketemunya di mall, lalu chatting. Kalau dulu memang belum ada ya, itu kumpulnya tidak di masjid-masjid, kumpulnya nggak di musola, di rohis-rohis, bukan. Mereka itu nyampur dengan anak-anak muda gaul gitu ya pakai lepis, perempuannya nggak pakai jilbab. Nah, pola rekrutmennya sangat menggunakan pola-pola motivator seperti motivator ulung yang ada di Indonesia ya. Anda pernah jadi korban atau Anda hanya mendengar cerita dari korban-korban? Oh, saya pernah direkrut tapi alhamdulillah nggak kena. Saat itu karena nggak punya uang aja gitu. Tapi bahwasanya jadi semua yang direkrut harus punya uang? Harus punya uang, karena modus ENI KW 9 di sini adalah modusnya adalah uang. Akan saya hajar itu. Ini persoalan dan kami sudah adukan itu ke Mabes Polri saat pada Ibahtiar, tapi nggak ada proses hukumnya. Kami minta proses itu dilanjut itu, Pak. Ibu yang terkenal siapa? Menantu dan anak saya. Menantu saya Bupati NII sampai saat ini. Bupati NII? Iya. Untuk daerah mana? Dia koordinator wilayah Jakarta Selatan. Nama aslinya Khairuddin, tapi nama saninya Mustafa Kamil. Itu merekrut sudah banyak sekali. Dan dia sering setiap satu Muharram itu ke Zaitun. Anaknya juga sekolah di Zaitun sekarang. Anak ibu itu mengambil uang atau minta uang? Ada. Setelah itu dia minta baru semester. Gelang, kalung di tangannya saya kasih waktu itu sudah tidak ada. Dan uang saya juga di lemari hilang, uang dolar saya. Ada juga saya punya emas 1 kotak waktu itu, tidak ada. Saya tidak tahu siapa yang ngambilnya, saya tidak tahu. Nah, anak saya itu bupati di Setelah jadi bupati dibayar lagi nggak utang-utang itu? Setelah mantunya jadi. Ketahuan saya kemarin dia di waktu Muharram 1 Muharram itu ada saya rekam videonya, dia menyumbang atas nama toko Edut 17 juta dia menyumbang. Padahal dia miskin. Tidak ada apa-apa lagi. Pindah-pindah aja cuma pakai gerobak sama kardus-kardus. Itulah NII, Pak. Otaknya yang dicuci itu. Sudah berapa nih korban ini? Masa kita rakyat Indonesia nggak malu pada di luar negeri begitu? Orang-orang berlomba untuk sains dan teknologi, dan kita apa terpuruk seperti ini? Bangsa apa kita nih? Bangsa robot dibikin oleh satu orang itu, Panji Gumilang itu loh. Saya melapor dari mana? Mabes Polri itu dari tahun 2001 dengan Pak Umar Abduh juga sampai rame-rame. Waktu itu Kabah Humasnya masih Pak Saleh Saab. Kebetulan beliau waktu itu sama-sama saya naik haji, jadi saya agak sedikit bisa akses ke situ gitu. Terus dibantu gak? Ada penyelidikan? Cuman kita di data-data aja di BAP segala itu, tapi Panji Gumilangnya dipanggil gak? Oh enggak. Atau yang merekrut anak ibu? Enggak. Tidak ada yang manggil-manggil begitu. Ya, polisi waktu itu mungkin dia tidak mengerti ya hukumnya. Mungkin sampai saat ini juga hukumnya itu nggak ada gitu loh. Saya 87 itu di Bina, 89 saya di Baiat, 90 saya dilantik jadi aparat desa, 92 saya dilantik jadi camat di Bekasi. Gitu. Oleh ini. Nah, pada saat